Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lutfiani dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini, pada mata kuliah Pencetakan dan Pentasihan Al-Quran, saya akan membahas terkait Rasul Utsmani, sejarah titik dan harokat, sejarah standarisasi mushaf Indonesia, dan macam-macam khat. Rasul Utsmani. Rasul Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran berdasarkan kaidah tertentu yang digunakan dalam mushaf yang dikodifikasikan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Menurut Zainal Arifin Madhkur, yang mengutip dari buku Pedoman Penulisan dan Pentasihan Al-Quran dengan Rasul Utsmani, Rasul berarti al-athar, yang bermakna bekas, peninggalan. Sedangkan kata Utsmani dengan ya nisbah dalam disiplin gramatikal bahasa Arab adalah penisbatan terhadap nama khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Jadi, menurut bahasa, Rasul Utsmani dapat dimaknai sebagai bekas penulisan Al-Quran yang pernah dibakukan pola penulisannya di masa Khalifah Utsman. Secara terminologi, terdapat beberapa interpretasi. Di antaranya, menurut Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil al-Irfan fi Ulumil Quran, Rasmul Mushaf adalah pola yang digunakan Utsman bin Affan dalam penulisan huruf dan kalimat Al-Quran. Menurut Mana Al-Qattan, Rasul Utsmani merupakan pola penulisan Al-Quran yang lebih menitik beratkan pada metode tertentu yang dipergunakan pada waktu kodifikasi mushaf Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang dipercayakan kepada Zaid bin Thabit bersama 3 orang Quraisy. Adapun terkait kaidah Rasul Utsmani yang terdapat dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmi Rasmil Mushafi wal Dhabti, di antaranya terdapat beberapa kaidah, yaitu hazful huruf, ziyadah, hamzah, badal, dan al-waslu wal faslu. Yang pertama, hazf. Yang dimaksud hazf di sini ialah adanya bunyi suatu lafaz, tetapi tidak ada tulisannya. Adapun huruf yang dihilangkan dalam mushaf-mushaf itu ada 5 huruf, yaitu huruf alif, ya, waw, lam, dan nun. Untuk contohnya bisa dilihat di dalam tabel pada Rasul Utsmani dalam kata ya ayyuhan nas terdapat alif yang dibuang setelah ya nida. Jadi tulisannya berbeda dengan Rasul Imla'i. Yang kedua ada ziyadah. Secara bahasa, az-ziyadah berarti tambahan atau penambahan. Dalam konteks Rasul Utsmani, az-ziyadah mengacu pada penambahan huruf tertentu yang tidak dibutuhkan untuk pengucapan atau pembacaan kata tersebut secara normal, tetapi tetap ditulis. Huruf yang ditambahkan dalam penulisan mushaf yaitu ada 3, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Contohnya terdapat dalam tabel di PPT tersebut, yaitu mulaqu rabbihim dalam Rasul Utsmani dan Rasul Imla'i itu penulisannya berbeda. Pada Rasul Utsmani terdapat penambahan alif setelah waw jamak. Yang selanjutnya adalah hamzah. Huruf hamzah terkadang ditulis dengan menggunakan huruf alif, waw, atau ya, seperti yang terdapat dalam contoh seperti awal, yu'minun, malaikah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah badal. Badal merupakan perubahan dalam mushaf berupa penggantian satu huruf dengan huruf lain atau penulisan bunyi menggunakan simbol yang berbeda dari yang ditetapkan dalam tulisan Arab. Terkait contohnya bisa dilihat seperti kata as-sholatu. Dalam Rasul Imla terdapat huruf alif, tetapi dalam Rasul Utsmani penulisan alif diganti dengan huruf waw. Kaidah yang berikutnya yaitu al-faslu wal waslu. Jadi, ada kata-kata dalam mushaf yang ditulis terpisah dengan kata lainnya di beberapa tempat dan terhubung di tempat lain. Seperti bisa dilihat pada contoh Allah. Pada Rasul Imla'i, dia ditulis terpisah antara an dan la, tetapi dalam Rasul Utsmani, dia menyambung kata an dan la, sehingga menjadi Allah. Dan juga seperti pada kata hinama dan wa amma. Yang selanjutnya yaitu sejarah titik dan harokat. Awalnya, mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibiarkan polos, tanpa titik dan harokat atau mujarrad. Hal ini dilakukan untuk menjaga fleksibilitas dalam qiraat atau cara membaca Al-Quran. Namun, ketika Islam menyebar ke wilayah non-Arab, banyak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama mulai mencari cara untuk memudahkan pembacaan dan memastikan kesesuaiannya dengan aturan bahasa Arab.
Adapun sistem pertama untuk tanda baca ditemukan oleh Abu al-Aswad ad-Duali, seorang ahli bahasa. Beliau menciptakan sistem sederhana, yakni fathah ditandai dengan titik merah di atas huruf, kasroh titik merah di bawah huruf, dhammah titik di depan huruf, dan tanwin dengan 2 titik. Selain itu, ada juga naqtul i'jam, yaitu untuk membedakan huruf yang serupa bentuknya, seperti huruf ba, ta, dan sa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebingungan antara huruf-huruf yang mirip. Nah, setelah berlalu 1 abad, para penulis mushaf masih menggunakan titik i'rab yang diciptakan oleh Abu al-Aswad ad-Duali. Namun, penggunaan titik-titik al-i'jam menyebabkan penulisan menjadi lebih berat dan melelahkan para penulis. Mereka membutuhkan 2 atau lebih warna tinta, dan hal ini juga bisa membingungkan pembaca, karena kemungkinan terjadi kekeliruan antara titik-titik i'rab dan titik al-i'jam. Oleh karena itu, Khalil bin Ahmad al-Farahidi berpikir untuk menemukan cara baru untuk tanda-tanda harokat. Dia menggunakan huruf-huruf kecil sebagai pengganti titik merah yang digunakan oleh Abul Aswad ad-Duali. Bentuk yang digunakan untuk harokat dhammah berupa huruf waw kecil di atas huruf, agar tidak tertukar dengan huruf waw yang tertulis. Sedangkan untuk harokat kasroh berupa huruf ya di bawah huruf, dan harokat fathah berupa huruf alif terbuka di atas huruf. Khalil bin Ahmad juga membuat tanda-tanda yang lainnya, seperti tasydid. Ia menggunakan kepala huruf sin untuk penegasan. Huruf sin tanpa menggunakan tanda titik yang diambil dari kata syadid yang berarti kuat. Adapun untuk tanda sukun diambil dari huruf kha yang berasal dari kata khafif atau ringan, tetapi yang diambil hanya bagian kepalanya saja tanpa tanda titik. Sistem titik dan harokat ini memastikan pembacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid dan maknanya. Tanpa penandaan ini, orang non-Arab akan sulit membaca Al-Quran dengan benar. Hingga kini, mushaf yang kita baca telah distandarisasi dengan tanda-tanda tersebut untuk memudahkan semua kalangan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Selanjutnya yaitu terkait sejarah standarisasi mushaf Al-Quran di Indonesia. Dan mengapa hal ini menjadi begitu penting bagi umat Islam di tanah air? Sejarah ini berawal dari upaya para ulama untuk memastikan keseragaman mushaf, terutama dalam penulisan, tanda baca, harokat, dan waqaf. Langkah ini dilakukan untuk menghindari perbedaan yang dapat membingungkan umat, khususnya bagi mereka yang belajar membaca Al-Quran. Proses panjang standarisasi ini dimulai dari musyawarah kerja atau mukar para ulama Al-Quran yang diadakan selama 9 kali dari tahun 1974 hingga 1983. Pada mukar ke-9 yang diadakan pada tahun 1983, muncul rekomendasi untuk membuat mushaf Al-Quran standar Indonesia atau MAKSI. MAKSI ini adalah bentuk mushaf yang dibakukan dalam rosem atau penulisan serta tanda-tanda bacanya. Tahun berikutnya, hasil dari muker-muker tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 25 tahun 1984. KMA ini menetapkan mushaf Al-Quran standar Indonesia sebagai pedoman bagi penerbitan mushaf Al-Quran di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu alasan utama standarisasi ini adalah keberagaman mushaf yang beredar di Indonesia sebelum adanya mushaf Al-Quran standar Indonesia. Setiap penerbit memiliki pola penulisan dan tanda baca yang berbeda-beda. Hal ini bisa memicu kebingungan bagi pembaca, terutama pemula yang sedang belajar membaca Al-Quran. Selain itu, pada masa itu juga sempat muncul isu tentang Al-Quran versi Israel yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan adanya standarisasi, kekhawatiran semacam ini pun dapat diredam. Standarisasi ini tidak berarti menciptakan Al-Quran versi baru. Mushaf Al-Quran standar Indonesia tetap berpedoman pada mushaf Utsmani, sama seperti mushaf-mushaf di negara muslim lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada beberapa aspek teknis, seperti tanda baca dan waqaf yang disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Selain menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran, standarisasi ini juga memberikan manfaat besar dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya pedoman yang sama, lembaga pendidikan Islam dan guru-guru Al-Quran dapat lebih mudah mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada siswa mereka.
Hal ini juga memudahkan proses cetak dan distribusi mushaf dalam jumlah besar dan kualitas yang terjamin. Materi selanjutnya yaitu macam-macam khat. Di sini terdapat beberapa macam khat, di antaranya yaitu khat naskhi. Sesuai dengan namanya, jenis tulisan ini terutama digunakan untuk penulisan naskah, baik naskah ilmiah maupun naskah populer seperti koran atau majalah Arab, Al-Quran, hadis, buku-buku ilmiah, dan lain sebagainya. Bentuk hurufnya bulat, proporsional, dan mudah dibaca. Selanjutnya yaitu khat riq'ah. Gaya riq'ah bentuknya sederhana sekali, lebih praktis dari yang lainnya, bahkan merupakan yang paling praktis dari gaya-gaya lainnya. Dengan gaya tulisan ini, orang bisa menulis lebih cepat. Nah, khat ini sering digunakan untuk menulis surat, dokumen resmi, dan buku-buku pelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada khat farisi. Khat farisi atau ta'liq. Di samping sebagai hiasan, khat farisi biasa juga digunakan untuk headline pada koran dan majalah Arab. Akan tetapi, di daerah Asia Tengah dan Persia atau Iran, jenis tulisan ini biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam surat menyurat maupun dalam tulisan ilmiah. Khat ini juga biasa disebut dengan ta'liq yang artinya menggantung, di mana banyak huruf-huruf yang seperti menggantung, tidak menapak pada garis atau dasar. Yang selanjutnya yaitu ada khat sulus. Bentuk hurufnya lebih panjang dan ramping dibandingkan dengan khat naskhi. Ia juga memiliki banyak hiasan dan lengkungan. Sering digunakan untuk tulisan pada kubah masjid, pintu, dan hiasan interior lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada khat diwani. Khat diwani termasuk jenis tulisan lembut. Goresan-goresan dan lengkungan-lengkungan lembut dan kesan elastis lebih nampak menandai karakter gaya khat ini. Seluruh huruf dibentuk dengan bulatan-bulatan yang lentur, sampai-sampai bentuk alif pun yang ada pada gaya-gaya lain berbentuk lurus bahkan vertikal, maka pada gaya diwani bentuk alif dibuat melengkung dan membusur. Yang selanjutnya yaitu khat diwani jali. Khat diwani jali disebut juga khat al-marsum, yakni merupakan cabang dan pengembangan dari gaya diwani. Banyaknya variasi atau hilyah tambahan yang semarak, yang cenderung berlebihan, seperti harokat, sampai bentuk titik-titik kecil di setiap sela-sela ruangan kosong turut mewarnai kekhasan gaya khat ini. Yang selanjutnya yaitu khat raihani. Dilihat dari bentuknya, khat raihani sepintas nampak seperti khat nasakh, yang diberi tarwis atau hilyah, atau variasi aksesoris, seperti solusi. Disebut raihani, nama ini diambil dari nama jenis tumbuhan raihan, karena tarwis atau hiasan tambahan pada huruf menyerupai biji buah raihan. Yang selanjutnya yaitu ada khat kufi. Bentuk hurufnya kaku, tebal, dan geometris. Khat ini merupakan jenis khat tertua dan banyak digunakan pada masa awal Islam untuk menulis mushaf Al-Quran. Sering digunakan untuk tulisan dekoratif pada bangunan masjid, ukiran, dan logo.